A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita selalu panjatkan, sebab nikmat-nikmatnya begitu luar biasa. Dia curahkan untuk kita semuanya. Salah satu nikmat yang sangat-sangat kita rasakan setiap detik, setiap saat, tetapi kita jarang menyadarinya apa itu. Nikmat bisa menghirup udaranya Allah dengan sangat gratis dan menghembuskannya kembali. Bayangkan, kita hanya bisa menghirup, tidak bisa menghembuskan. Apakah itu bukan sesuatu masalah buat kesehatan badan kita? Itu masalah. Tapi kita kadang tidak menyadari bahwa itu adalah nikmatnya Allah. Bahkan mohon maaf sekali, kita bisa buang hajat di pagi hari, kita bisa buang hajat besar, hajat kecil, itu pun sebetulnya nikmat Allah. Tetapi kadang kita sebagai manusia tidak menyadari itu. Tidak menyadari itu. Kalau kita menyadari itu adalah nikmatnya Allah, tentunya kita akan bersyukur. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa buang air besar, sampai harus dibuatkan lubang pembuangan. Sementara kita bisa buang kapan saja, terasa mules kita bisa buang ya. Mohon maaf ini kalau pembahasannya seperti ini ya. Tetapi saya sesungguhnya sedang menyadarkan, mengingatkan kita semuanya bahwa semua ini kita hidup berkat rahmatnya Allah. Tanpa rahmatnya Allah, tanpa kasih sayangnya Allah, semua itu akan terasa sulit. Dan salah satu nikmatnya yang sedang dirasakan oleh sahabat kita dalam testimoni kali ini itu beliau tidak bekerja. Beliau profesinya seorang mahasiswi tingkat akhir. Beliau tidak ada pekerjaan, tetapi Allah berikan beliau rizki sebesar 40 juta rupiah. Masih ada yang gak percaya? Tentunya masih ada. Tetapi kalau buat saya pribadi, saya percaya karena tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Maka dari itu buatlah Allah supaya berkehendak terhadap kita. Kalau Allah berkehendak kepada sahabat kita ini Mbak Diah, harusnya kita berpikir untuk saya akan membuat Allah berkehendak juga kepada saya. Allah berkehendak, sobat winnerku semuanya, bagaimana caranya? Dengan cara mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Itu bahasa simpelnya. Tapi nanti kita jabarkan banyak, kita pelajarin. Oh, larangannya Allah apa sih? Saya harus jauhi. Oh, perintahnya Allah apa sih? Saya harus patuhi. Ya, di dalam channel saya ini yang salah satu perintah Allah yang saya gaung-gaungan adalah sholawat. Itu juga perintahnya Allah. Itu sunnah, ya kan? Yang wajibnya dulu yang mana? Kita harus
Kita harus mematuhi perintah wajibnya. Jangan cuma sunah-sunahnya aja. Karena banyak sekali ini fenomenanya, banyak sekali yang datang sama saya di channel saya, di kolom komentar, di email saya, di Instagram, di DM, bahkan yang sudah punya handphone saya pun ada. Japri, Umi, saya sudah melakukan sholawat sebanyak sekian puluh ribu kali. Saya sudah istiqomah sekian tahun gitu. Tapi memang saya nggak sholat, karena saya nggak boleh sholat, saya nggak bisa sholat, saya kesulitan sholat. Nah, sekarang gini ya, perumpamaan sederhananya, panjenengan semuanya pakai ikat pinggang, pakai sabuk tuh ya, pakai ikat pinggang, nggak pakai celana, gimana? Elok apa enggak? Pantas apa enggak? Bagus apa enggak? Gitu ya. Jenengan keluar dari rumah, ke depan aja, jalan cuma di gang aja. Jenengan pakai ikat pinggang doang, nggak pakai celana, nggak pakai kaos. Kira-kira orang yang melihat bagaimana? Apa nggak ngebatin orang gila ini? Nah, kita melakukan sunah-sunahnya, kita perbanyak, tapi wajibnya kita nggak pakai. Celananya kita nggak pakai, bagaimana? Kayak begitu cita-citanya pengen Allah keluarkan dari hutangnya yang ratusan juta. Kayak gitu cita-citanya pengen suaminya yang direbut pelakor balik. Kayak gitu cita-citanya pengen dikeluarkan dari masa-masa tersulit, dari permasalahan hidupnya yang belit. Ya gimana gitu loh. Sementara aku perintahkan engkau untuk sholat wajib saja engkau tidak lakukan, bagaimana aku bisa memberikan rahmatku, bisa memberikan ridhomu? Seandainya kita bisa melihat hadap-hadapan Rob kita akan bicara seperti itu. Perintah wajibku perbaiki, jaga sholat 5 waktumu, tepat waktu. Setelah itu tambahi sunah-sunahnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, sholawat, zikir, wirid, istighfar. Tujuannya apa? Kita pepet terus Allah ya. Oke, tidak lama-lama lagi. Ini sudah 5 menit berlalu mukodimah. Karena apa? Kalau saya tidak kasih mukodimahnya di awal, nanti nggak ditonton di akhir. Dan rata-rata bertanya lagi. Makanya saya kasih di awal. Ya, semoga disimak. Oke, ini dari sahabat kita Mbak Diah. Satu aja testimoni ini. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali ya. Mbak Diah Lestari. Benar Umi, kalau kita butuh apa-apa pepet terus Allah, jangan minta ke manusia. Saya alhamdulillah sudah merasakan keajaiban sholawat. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini saya dapat rezeki sebesar kurang lebih 40 juta. Padahal saya tidak bekerja. Saya istiqomahkan baca sholawat, kadang saya hitung, kadang tidak saya hitung. Untuk mendapatkan keajaiban memang ada proses yang harus kita jalani. Dan ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita sanggup melewati proses itu, insya Allah keajaiban Allah sudah dekat. Mari kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Selanjutnya ini saya tanya kepada beliau, Mbak, kalau berkenan didetailkan lagi. Bagaimana ceritanya bisa dapat keajaiban itu tanpa bekerja. Supaya teman-teman semangat. Saya bilang gitu. Dan alhamdulillah nih beliau berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Diah dari Solo. Saat ini status saya adalah seorang mahasiswi tingkat akhir. Jadi begini ceritanya Umi. Saya mengamalkan sholawat sebenarnya sudah dari 10 tahun yang lalu. Tapi awal-awal saya mengamalkan sholawat itu untuk menjaga diri dari keburukan, misalnya dicelakai orang atau menghindarkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Betul sekali. Makanya ketika kemarin saya menghadapi beberapa haters ya, saya amalkan saja sholawat asyil. Saya nggak mau balas, ngapain dibalas? Biar Allah saja yang melembutkan hatinya supaya orang tersebut sadar. Tetapi pada tahun 2018 akhir, ketika saya sedang mengalami kesulitan keuangan, saya menemukan channel tentang keajaiban sholawat tentang ATM terisi sendiri. Karena penasaran saya mulai mencobanya, saya baca sholawat Nabi setiap hari 1000 kali. Alhamdulillah 2 bulan mengamalkannya belum terjadi apa-apa. Nah ini belum terjadi apa-apa tapi beliau katakan alhamdulillah. Ini bagus, mindset yang sangat bagus. Karena saya pengen sekali mendapatkan keajaiban, bulan Januari saya geber baca sholawat Nabi sebanyak 10.000 kali dalam 1 bulan. Alhamdulillah keajaiban datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ini maksudnya 10.000 per hari nih ya selama sebulan itu. Ada orang yang transfer ke saya sebanyak 4,5 juta dan 1,7 juta. Berarti total berapa? 6,2 ya. Meskipun itu adalah uang yang saya pinjamkan kepada mereka, tetapi saya yakin kalau tidak seizin Allah, belum tentu uang itu akan kembali kepada saya. Betul sekali. Mindset yang bagus.
Di awal tahun 2020 saya awali dengan riadah membaca sholawat nariyah sebanyak 1000 kali Umi. Alhamdulillah ada keajaiban saya mendapatkan uang sebesar 4 juta rupiah. 4 juta di tahun 2020. Tetapi karena kesibukan saya tidak melanjutkan lagi riadah tersebut dan saya hanya sholawat seperti biasa, sholawat Nabi, sholawat Jibril dan sholawat nariyah saya baca semua. Tetapi tidak dengan hitungan yang khusus dan membacanya sambil beraktivitas. Alhamdulillah pada bulan 5 setelah lebaran saya diberikan uang oleh ibu saya sebesar 11 juta rupiah untuk pegangan saya. Berarti sudah 16 juta di tahun 2020. 16. Memasuki bulan September saya rasanya ingin sekali riadah membaca surah Yasin 41 kali dan alhamdulillah saya bisa membaca surah Yasin sebanyak 41 kali selama 1 minggu, tetap dalam membacanya saat tidak sekali duduk. Dan pada bulan September ini saya dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, pacar saya selingkuh. Padahal Umi, kami sebentar lagi akan menikah dan ketika saya meminta dia untuk memilih antara saya dan perempuan itu, dia lebih memilih perempuan itu. Qadarullah. Berarti Allah selamatkan panjenengan dari orang yang tidak baik. Itu harus berpikirnya seperti itu. Pemilih perempuan itu, sikap dia ini membuat saya tidak habis pikir karena dia kenal perempuan itu hanya lewat FB dan belum pernah ketemu. Dan ketika saya suruh memilih, dia memilih meninggalkan saya dan pergi menemui perempuan itu di hari itu juga. Saat itu saya begitu hancur Umi, tapi saya sadar ini sudah jalan dari Allah untuk saya. Saya mencoba menguatkan hati dan iman saya dengan membaca sholawat munjiat sebanyak 100 kali setiap habis sholat. Alhamdulillah. Ketika dalam proses move on ini, Allah kirimkan saya rizki lagi sebanyak 5 juta melalui ibu saya. Dan beliau berpesan uang tersebut untuk digunakan sebagai modal usaha agar saya bisa mandiri dalam keuangan. Oke, berarti berapa? Tadi 16, sekarang 5, 21 juta. Selama Oktober ini saya kencengin sholawat munjiat Umi, kadang 500, kadang 300, kadang bisa sampai 1000 kali sehari dan alhamdulillah saya dapat rezeki sebesar 20 juta rupiah dari seseorang yang ingin melihat saya bangkit dari keterpurukan ini. Berarti berapa? 41 juta. Selama kita yakin sama Allah dan kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan menunjukkan kebesarannya. Jadi dalam proses untuk mendapatkan keajaiban yang seperti kita inginkan, kita harus sabar dan mau membayar harganya. Maksud saya membayar harga di sini adalah kita harus siap berkorban waktu untuk riadah dalam pengamalan sholawatnya ataupun riadah lain. Selain itu juga harus istiqomah karena dari pengalaman saya sendiri keajaiban itu datang dari keistiqomahan kita dalam mengamalkan suatu amalan. Begitulah cerita saya Umi, mohon maaf jika tata bahasanya sulit dipahami. Terima kasih. Sami-sami Mbak Dia. Barakallah. Semoga panjenengan diberkahi Allah, dirahmati Allah. Yang lalu biarlah berlalu, sesuatu yang sudah buruk tentunya Allah akan jauhkan dari hidup kita. Karena panjenengan bersolawat, salah satunya minta kepada Allah supaya Allah hindarkan jenengan dari orang-orang yang tidak baik. Tentunya Allah kabulkan itu melalui cara panjenengan ditunjukkan selingkuhnya mantan panjenengan tadi itu. Jadi itu sebetulnya kasih sayang Allah buat panjenengan. Suatu saat panjenengan akan sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah ya Allah, Engkau hindarkan hamba dari orang seperti ini, gitu ya. Nah itu tadi sobat winarku semuanya, cerita dari sahabat kita Mbak Diah dari Solo ya. Alhamdulillah ya, Allah begitu sayang kepada beliau. Allah selamatkan dari orang zalim, Allah selamatkan dari orang yang tidak baik, Allah limpahi rizki yang bertubi-tubi. Alhamdulillah. Kalau panjenengan pengen merasakan apa yang dirasakan Mbak Diah, pepet terus Allah, patuhi perintahnya, jauhi larangannya. Jangan cita-citanya pengen dapat kayak Mbak Diah tapi masih melahap riba. Sikat aja terus ada riba, makan aja terus tuh, jejelin terus itu mulutnya dengan makanan-makanan dari riba. Gimana cita-citanya mau dapat ridhonya Allah? Sementara Allah itu maha baik. Allah hanya menerima yang baik-baik. Allah nggak mau kita makan riba, itu Allah nggak mau. Kitanya aja yang bandel gitu loh. Maka dari itu jauhi. Apa aja larangannya Allah jauhi. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini video ini supaya durasinya nggak terlalu panjang. Nanti nasihat-nasihat saya yang lain akan saya masukkan ke video-video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.